Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Hikmah, insyaallah seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka kita berthalabul ilmi. Semoga seluruh langkah amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat, kita akan kembali melanjutkan membaca serta membahas kitab hadis Busturiyah. Dipersilakan dibuka halaman 19 baris ke-6 dari bawah. Wa fi hikayatin. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hikayatin, dan dalam satu hikayat. Hikayat asal bahasa Arab, hikayat riwayat cerita. Anna Abdullah bin al-Mubarak, bahwasanya Imam Abdullah bin al-Mubarak ra'a, dia melihat farasan, seekor kuda, yuba'u, yang dijual fis-suqi, di pasar, bi-arba'ina dirhaman, dengan harga 40 dirham. Faqala, lalu berkata, ma arkhasuhu qabla fihi uyubun. Lalu berkata sang penjual, ma arkhasuhu, tidaklah aku jual dengan harga murah
seekor kuda ini qabla fihi uyubun, kalau aku tidak melihat aibnya. Ya, qabla fihi, sebelum padanya uyubun, ada cacatnya. Qala, bertanya Abdullah bin Al-Mubarak, ma dzalika, apa itu? Cacatnya apa? Qala, berkata sang penjual, la yahdu khalfal aduwi, la yahdu, tidak lari sang kuda khalfal aduwi, atau tidak mengejar sang kuda di belakang musuh. Wa yaqifu, dan dia berhenti, hatta yudrikuhul aduwu, sehingga dia didapati oleh sang musuh. Wa yashalu, dan meringkik. Apa kalau kuda? Mengkerennya. Terus pokoknya muni. Kuda bunyinya bagaimana? Dipraktekin. Wa yasihu, dan berteriak. Ringkiannya itu teriak. Fi mawdi'in, di tempat yahtaju, yang dibutuhkan, fihi, pada tempat itu, ila sukuti, untuk diam. Qala, maka berkata sang Imam Abdullah bin Mubarak, hada huwa ghalun, kalau begitu kuda ini mahal. Hada, ini, huwa, dia, ghalun, adalah harga yang mahal. Fatarakahu, lalu meninggalkannya Imam Abdullah kepada sang penjual kuda. Fashtarahu, lalu kemudian membeli akan kuda itu tilmidu Abdullah bin Mubarak, muridnya Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Falamma kana, maka ketika ada yaumul harbi, hari peperangan, baraza, berbaris atau berangkat perang, hada, akan kuda ini. Wa amila, dan mempekerjakan atau dan bekerja al-farasu, kuda, amalan, dengan pekerjaan hasanan yang baik, dan kuda itu bertugas dengan tugas yang baik. Faqala, maka berkata Abdullah bin Al-Mubarak, berkata Imam Abdullah bin Al-Mubarak li tilmidihi, kepada sang muridnya, ajrabta uyuban, ajrabta, coba kamu cari atau kamu ketahui, uyubahu, keaiban daripada ini kuda. Faqala, lalu berkata sang murid, na'am, ya, huwa, dia, sang kuda, kama kana fima dzakaru, sebagaimana adanya, seperti yang mereka sebut-sebut, yaitu kudanya tidak mau lari kencang. Walakin, akan tetapi lamma sytaraituhu, ketika aku membelinya, qultu, aku berbisik, fi udunihi, di telinga sang kuda. Apa bisiknya? Ayyuhal farasu, kuda, inni taraktu dzamba, ini sesungguhnya aku taraktu, telah meninggalkan adzamba, dosa. Wa tubtu, dan aku telah bertaubat. Wa raja'tu, dan aku telah kembali ilallahi ta'ala, kepada jalan Allah Ta'ala. Fatruk anta aydan ma fika min al-uyubi, fatruk, maka tinggalkan pula, anta, wahai kamu sang kuda, aydan, juga, ma, apa-apa, fika, yang ada dalam dirimu, min al-uyubi, dari aibnya, dari cacatnya. Faharraka, lalu menggerakkan sang kuda ra'sahu, akan kepalanya, salah sama rotin, 3 kali, ngangguk tuh kudanya 3 kali. Wa ajaba, dan menjawab sang kuda, farahan, dengan
bangga dengan senang bi antarabtu dzamba, dengan sebab aku telah meninggalkan dosa, fa'alimtu, maka aku mengetahui annal uyuba, bahwasanya cacatnya sang kuda, min sahibil farasi, sebab jeleknya sang pemilik kuda, la minal farasi, bukan sebab dari sang kudanya. Lianna farasal kufara, karena bahwasanya kudanya orang kafir, yal'anu, dilaknat, sahibahu, akan pemiliknya. Yal'anu, telah melaknat siapa Allah, sahibahu, kepada sang pemiliknya. Hatta yunzila, sehingga turun ala zahrihi, dari punggungnya kuda. Wazalimi, dan orang-orang zalim, kadzalika, demikian juga. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud ayat ke-18, ala laknatallahi 'alaz zalimin. Ketahuilah bahwasanya kemurkaan Allah, laknat Allah diturunkan atas orang-orang yang berbuat zalim. Fa idza la'anahu, maka apabila telah melaknat kepada sang penjual kuda, maulahu, kepada maulahu ialah Tuhannya, yakni Allah, yal'anuhu, maka melaknat pula kepadanya, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu. Fakadzalika, maka demikian pula, yal'anul farasu sahibahu, maka demikian pula melaknat sang kuda kepada sang pemiliknya. Idza kana kafiran, apabila adalah sang pemilik kuda itu orang kafir, au zaliman, atau orang zalim, au munafiqan, atau orang munafik, au mutakabbiran, atau orang sombong. Hatta yanzila, sehingga turun an zahrihi, dari punggung sang kuda. Fa'ulima, maka diketahui annad-dabbata, bahwasanya binatang itu tafrahu, senang apabila sang pemiliknya adalah orang yang beriman. Fatuti'u li sahibiha, fatuti'u, maka ia taat, li sahibiha, kepada sang pemiliknya, bisa babidzalikal farahi, dengan sebab kebahagiaan sang kuda itu. Fakadzalika, maka demikian pula, al-farahu, senang, yakunu, adalah suratan, menjadi gambaran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Taji'u, datang, wa ta'khudhu, dan mengambil, sahibaha, akan sang pemiliknya, wa taquduhu, dan menuntunnya ia ilal jannati, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, udah paham ya? Belum? Masa udah dibacain? Yang lalu dikatakan bahwa kita ini diperintahkan untuk idkhalus surur fi qalbil muslim. Kita diperintahkan bikin seneng sama hati orang Islam, bikin seneng sama sesama manusia. Bahkan keuntungan pahalanya bagi orang yang idkhalus surur, menengin, bahagiain orang lain, khairun min ibadati sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah selama 20 tahun. Ya, lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Maka tugas kita sehari-hari adalah bikin seneng orang lain, jangan bikin senep sama orang lain. Bedanya tipis, seneng sama senep. Seneng itu bahagia, senep itu pegel, kesel, marah, ya, jengkel. Maka kita jangan bikin jengkel orang lain. Sehingga ada riwayat ini sungguh unik, ya.
Ada orang kafir jualan kuda di pasar. Ya. Kudanya ini kuda bagus, kuda perang. Kuda perang, bukan kuda anggot andong. Ya. Ini kudanya kuda perang. Tentu kuda perang itu harganya mahal. Di Indonesia saja kuda-kuda yang bagus itu sampai ratusan juta. Bahkan Pak Prabowo punya yang harganya 1 miliar. Kuda harganya 1 miliar. Saya dapat cerita dari teman-teman. Ya. Tadinya kalau jadi presiden katanya mau dijual, terus duitnya mau disedekahin sama orang-orang miskin. Nggak jadi presiden. Nggak tahu masih ada apa enggak tuh kudanya. Jadi kuda-kuda perang, kuda-kuda yang spesies yang bagus, ya, keturunan dari kuda-kuda yang bagus itu harganya mahal. Harganya mahal, perawatannya juga mahal. Nggak kayak kita udah murah, rawatnya gampang, ya. Rawatnya gampang, pagi-pagi nasi bugono sama tempe beres. Iya, kalau kuda-kuda yang bagus rawatannya nggak cukup 10.000 sekali makan. Ini tiap pagi 4.000, ya. 4.000 nasi bugono sebungkus, tempe sama bakwan 4.000, ya. 2 bungkus ya 8.000, 10.000 masih susu 2.000. Masya Allah, gampang lah. Ya pagi-pagi buat nyumpel perut aja lah, biar nggak masuk angin. Kita murah, kita murah. Mana nggak bosen lagi tiap pagi. Pak Sapiman sering ngeliatin saya tiap pagi nasi bugono mulu, nggak bosen-bosen. Lah emang lidahnya dari kecil udah biasa makan bugono. Kalau yang Jawa Timuran ya nasi pecel, yang di pasar kincir. Ya. Ya. Saya ketemunya sama Pak siapa itu yang pengusaha di depan jalan gede itu. Ya. Dia nentengnya nasi pecel, saya nentengnya nasi begono. Nah, karena beda selera. Jawa Timur suruh makan nasi begono ya nggak bisa. Ya. Nah ini kudanya kuda mahal. Kuda pilihan, kuda keturunan apa tuh kalau yang paling bagus tuh? Australia, ya. Oh, sapi Australia juga. Ya. Kuda Jerman, ya, kuda dari Jerman. Jerman jangankan kudanya, orangnya aja gede tinggi. Ya. Ya. Saya naik kereta di Jerman dari Düsseldorf mau ke Berlin. Itu begitu duduk di jok, kaki saya nangkring. Saya jadi keingetan kayak anak kecil mau dipotong rambut, kakinya nangkring. Akhirnya pasang papan dan duduk di atas papan. Karena memang orangnya gede-gede. Di kudanya juga gede-gede. Nah kalau kita orangnya kecil-kecil, kudanya ya kecil-kecil juga. Kalau kuda kita kan kuda lokal. Nah ini kuda mahal, tapi dijual murah, jual murah gitu. Ma'al fasuhu qabla fihi uyubun, ya. Dijual murah, ya. Karena ada jeleknya nih kuda nih, kuda ini jelek nih, ngambekan. Apa kejelekannya? Kata Imam Abdullah bin Mubarak, kejelekannya apa? Dia kalau sudah dipacu suruh mengejar musuh dari belakang malah mandek, nggak mau lari, ya. Malah mandek, nggak mau lari. Ditarik tali kekangnya, disabet, ya, pantat belakangnya supaya lari, malah berhenti. Ini jengkelin nih kuda nih, kata yang mau jual gitu. Terus
Kalau diajak mengendap-endap, ngumpet supaya tidak ketahuan sama musuh, malah meringkik-ringkik terus. Ya, meringkik-ringkik terus. Ya kalau begini ya saya pasti bakal mati. Makanya biarin, gue jual murah. Itu istilahnya begini. Saya jual murah, biarin. Nah, berapa? Yaitu 40 dirham. Gampangnya yang mestinya dijual itu 100 juta, dijualnya cuma 40 juta. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, masih mahal, saya nggak mau. Kalau dapat 30 juta, begitu kira-kira. Masih mahal segitu, saya nggak mau beli. Sudah pulang ke Abdullah bin Mubarak, ketemulah sama santrinya. Santri mau kemana? Mau ke pasar kuda, mau beli kuda. Kata gurunya, jangan-jangan kuda yang ditawarin sama orang kafir ntar dia beli. Ternyata benar, dibeli, kudanya dituntun, dibawa pulang. Lah ini mah kuda yang bahaya ini, ogah lari, nggak bisa ngumpet, nggak matching sama majikannya. Kan kuda itu bisa matching sama majikannya. Jadi gerak langkah badan orangnya itu bersamaan dengan gerak langkah kaki kuda. Kalau lagi loncat itu badan penunggangnya itu bisa berbarengan. Nah, itu namanya kuda bisa ngimbangi. Ini kuda terlatih. Ada lompat galah, ada lompat ada apa begitu, ada gaya joget gitu ya. Saya pernah lihat tuh di YouTube, kuda dilatih ya, nyanyian bahasa Arab ya, nyanyian semacam gambus bahasa Arab, dia suruh joget dia tuh. Jadi berdiri dengan dua kaki belakang, kaki kanannya, kaki depannya itu naik, joget tuh muter-muter. Masya Allah, terlatih rupanya. Nah, benar bahwa kuda itu dibawa pulang oleh santrinya. Kata sang guru, ini bakal bikin bahaya nih kuda nih. Coba dites, besok buat berangkat perang. Itu dites dulu buat berangkat perang. Ketika dites berangkat perang, larinya luar biasa. Bahkan bisa membunuh berapa musuh orang-orang kafir. Gerakannya lincah, larinya luar biasa, gesit, ya. Kaget. Ya. Begitu gurunya si Abdullah bin Mubarak melihat, kaget. Wah, cakep banget nih kuda. Tahu begini mah saya yang beli. Mana murah lagi. Ya, padahal kemarin bilangnya mahal karena kuda cacat. Cara orang kita, kamu ngapain tuh kuda bisa begitu? Oh begini guru, begini katanya. Bahwa ketika sudah saya beli, saya ajak ngomong itu kuda. Kuda saya ajak ngomong, wahai sang kuda, ketahuilah bahwa aku ini orang yang sudah meninggalkan perbuatan dosa. Aku orang yang sudah meninggalkan perbuatan dosa, dan aku adalah orang yang sudah bertaubat kepada Allah, sehingga aku kembali ke jalan Allah. Maka aku tinggalkan perbuatan maksiat, aku tinggalkan hal-hal yang menjadi dosa. Kalau begitu, wahai sang kuda, sanggup tak kamu mengikuti perilaku saya sebagai majikanmu? Kalau bisa ngomong dengan bahasa mungkin apa maksudnya? Gitu ya. Maka tinggalkan wahai sang kuda, ya, aibmu, keburukanmu kemarin, tinggalin. Nah, ketika santrinya Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan begitu, faharraka ra'sahu salasa marrat, maka kuda itu ngangguk. Ya. Kan kuda kan bisa ngangguk tuh ya, ngangguk. Ya. Kuda itu seolah menjawab dengan senang dan bangga. Kenapa? Sebab majikannya sudah meninggalkan dosa, sudah melakukan kebaikan, maka
kuda dalam mengangguknya itu berjanji kepada majikannya. Ya. Wa taraktul uyuba min sahibil faras. Jadi aku meninggalkan keburukan pula seperti ketika aku dimiliki oleh si kafir itu. Seolah kuda ngomong begitu. Nah, kenapa kok bisa berubah? Padahal perawatannya sama, pelayanannya sama. Diterangkan di sini, li'anna minal farasi li'anna farasal kufara yal'anu sahibahu. Karena bahwasanya pemilik kuda yang orang kafir ini dilaknat oleh Allah. Orang-orang Islam menjadi tentara-tentara Allah. Orang-orang kafir memerangi orang Islam berarti menjadi musuh-musuh Allah. Maka kuda lebih senang dimiliki oleh orang-orang baik. Kuda lebih senang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab ketika barang, benda atau binatang dimiliki oleh sang majikan yang bukan orang beriman, maka ketika sang majikannya dilaknat oleh Allah, maka binatangnya pula adalah nggak suka. Seperti yang pernah saya ceritakan, onta lari dari majikannya, lalu bertemu dengan Rasulullah. Ketika di hadapan Rasulullah, nunduk dia, ngomong dengan bahasa onta, tapi Nabi paham. Kata si onta, wahai Rasulullah, tolong lindungi aku karena aku dipaksa oleh majikanku. Lah majikanmu itu apa pekerjaannya? Aku tidak ridho sama majikanku karena majikanku itu senengnya sholat isya-nya kalau mau tidur. Oh, begitu doang. Ya. Senengnya sholat isya-nya kalau mau tidur. Sementara tidurnya jam 11, jam 12. Lah dari sore ngapain? Gitu. Maka aku minta perlindungan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, aku sering dibebani dengan beban yang sesungguhnya aku tidak kuat. Maka apabila dua hal ini engkau bisa menjaminkan kepada majikanku, aku mau pulang lagi. Onta ngomong sama Rasulullah. Ontanya suruh minggir, sang pemiliknya datang, ya, mau mengambil dari Rasulullah. Ntar dulu, onta ini minta berbaiat kepadamu. Apa benar kamu sholatnya ditunda-tunda, utamanya sholat isya? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu, sanggup gak kamu sholat isya di awal waktu? Kalau sanggup, tuh onta mau balik lagi. Sanggup gak kamu tidak membebani dengan beban yang lebih berat? Kalau sanggup, silakan ambil pulang. Sanggup, ontanya mau diajak pulang lagi. Masya Allah. Nah ini kuda. Kuda itu milik orang kafir, dibeli oleh orang Islam. Maka ketika ditunggangi oleh orang Islam untuk berangkat perang, maka kuda itu menjadi melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Tadinya malas-malesan, kalau suruh lari mandek, suruh meneng malah berisik. Ya Allah. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ketika pemiliknya itu dilaknat oleh Allah, maka yang dimiliki juga menjadi melaknat kepada sang pemiliknya. Masya Allah. Nah kalau begitu berarti bukan sekedar kuda yang dimaksudkan, tapi apa saja yang menjadi milik kita. Apa saja yang menjadi milik kita. Kendaraan sepeda motor dipakainya oleh orang yang tidak pernah ibadah. Ngadat dulu Pak. Ngadat lagi, mandat lagi. Nah karena orang tidak pernah ibadah, dia kalau sudah marah keluar bahasa yang jelek, ya sialan lah, binatang lah, apa segala macam, sambil ditendang-tendang itu motornya. Ya. Tapi begitu dijual, ya,
yang beli Pak Satiman buat boncengin antar jemput Pak Ustadz. Ini motor seneng luar biasa. Dari semenjak beli nggak pernah ada yang ngadak-ngadaknya. Masya Allah. Oh, motor aja bisa begitu. Iya. Motor tuh begitu. Iya. Bagaimana kalau istri, Pak? Iya. Istri punya suami, orang suaminya tidak ahli ibadah, yang ngadak mulu tuh iya. Ngadak mulu, ngambek mulu, marah mulu. Begitu dicerai, dikawin sama siapa tadi? Sama ngomong Pak Satiman lagi nggak enak gitu ya. Iya. Nah, karena yang menikahi itu suaminya orang baik, orang ahli ibadah, akhirnya itu perempuan jadi baik. Masya Allah, jadi baik. Nah, maka bahwa ketika niat baik kita telah simpan dalam hati, lalu kemudian kita gerakkan dengan pekerjaan yang baik, maka akibatnya seluruhnya akan menjadi akibat yang baik. Ya. Niat yang baik dan dikerjakan dalam kebaikan itu dalam perbuatan kita, maka akses kebaikan itu terus akan nyambung. Saya ambilkan contoh. Kan sebagian besar pada punya HP. Misalnya kita buka YouTube, pingin ngelihat ceramah, ya, pingin lihat kumpulan ceramah, ya, dipencet tombol YouTube, ditulis kumpulan ceramah ustadz dan kiai. Maka ketika kita buka berat itu, akhirnya ke bawahnya itu isinya ceramah semua. Ya, isinya ceramah semua. Ini artinya ketika tombol baik yang kita pencet, maka kebaikan semua yang muncul. Masya Allah. Nah, ini kita harus pikirkan begitu. Ketika niat kita baik, langkah kita baik, maka pasti hasilnya akan seluruhnya menjadi baik. Ini pelajaran yang harus kita pegang. Nah, kita lagi rada-rada nggak lempeng pikirannya, ya. Misalnya buka YouTube pengen lihat apa Pak Yanto? Ya kan di YouTube itu ada aja, semua ada gitu ya. Misalnya ingin lihat tentang kehidupan binatang, ya, flora dan fauna, ya, yang dulu suka keluar di TV, TVRI, flora dan fauna. Kita ingin lihat kehidupan binatang, lalu kemudian kita pencet tombol, ya, animal, ya, animal misalnya tentang binatang, maka akan keluar semua binatang, dari yang gajah, yang singa, yang harimau, yang kuda belang-belang, macam-macam, keluar semua. Itu berarti tombolan kita. Tombolan kita itu adalah niatan kita. Maka kalau niatan baik digerakkan dalam kebaikan, akses kebaikan itu nyambung kemana-mana. Niat baik contohnya, ini malam Senin saya niat mau ngaji. Bismillah dah. Ya, udah ngomong sama istri, Mak, tuh baju koko, baju takwa Pak rada-rada lecek. Tolong gosokin dong, Mak. Kan ntar mau buat ngaji bis maghrib. Istrinya cekatan bener, seneng. Alhamdulillah, suami saya baru tumben minta gosokin baju takwa buat ngaji. Biasanya mah minta cariin baju takwa buatkan durenan. Ini buat ngaji, seneng banget digosokin, kusrah bolak-balik. Udah rapi, udah mau dekat maghrib, nanya lagi sama istrinya, Pak, emang sekarang maghrib jam berapa, Mak? Jam 6 lebih, Pak, sekarang. Lebihnya berapa ya? Saya kalau datang ke musola belum ada orang nggak enak, ntar dijorongin sama orang suruh adzan. Saya nggak pernah ke musola, suruh adzan nggak enak. Gitu. Ntar aja ya, Mak, datangnya kalau udah adzan, gitu. Ya, kira-kira begitu. Bentar berangkat.
Niat baik digerakkan menuju kepada yang baik. Maka yakin akses, ya, akses dari kebaikan yang sudah dilakukan akan menjadi baik. Perilakunya menjadi baik, tutur kata bahasanya menjadi baik, menata rumah tangga keluarganya menjadi baik, harta rezekinya, ya, harta rezekinya menjadi baik. Itu kenapa? Sebab tombol yang kita pencet adalah tombol yang baik. Coba kalau tombol kita yang kita pencet tombol yang tidak baik. Kata suami, "Pak, saya lagi kesel sama si Anu." "Ini kenapa, Pak?" "Habisan orang ngopiek bareng, mestinya hasil untungnya bagi rata. Dia bohongin, katanya untungnya cuma 10 juta. Padahal katanya jual itu dia ngasih 20 juta. Pegel bener saya sama dia." Tuh, umpamanya begitu, ya. Nah itu berarti tombol yang dipencet adalah tombol yang jelek. Maka ketika tombol jelek yang kita pencet, hasilnya semua pasti akan jelek. Ketika seperti itu, maka tidak akan ada husnudzon kepada orang yang dimaksud. Pasti suudzon, buruk sangka. Karena buruk sangka akhirnya ogah ketemu. Karena ogah ketemu akhirnya rezeki jadi mandek. Karena ogah ketemu sebab buruk sangka akhirnya jadi omongan orang. Itu kenapa sih dia sampai ketemu si fulan mesti melengos? Pasti ada apa-apa yang gak beres nih. Nah, jadi begitu tombol jelek yang dipencet, semuanya keluar jelek semua. Begitu yang di tombol pencet itu gambar kebo, yang nggak pada pakai baju, itu semua gambar kebo semua. Ya. Ada yang kebo putih, ada yang kebo coklat, ada yang kebo hitam, keluar semua di situ. Masya Allah. Nah ini pelajaran buat kita. Maka hati kita harus baik. Hati kita harus baik. Berangkat dari hati yang baik, muncul niat yang baik. Berangkat dari niat yang baik, muncul perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik, muncul akibat-akibat yang baik. Semuanya akan menjadi akibat yang baik. Kenapa? Sebab kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu akan kembali kepada dirimu. Tapi wa in asahtum falaha. Dan apabila kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pula pada dirimu. Nah ini perjalanan hidup kita begitu. Perjalanan hidup kita begitu. Masya Allah. Contohnya adalah kuda. Kuda ini ngambekan melulu. Begitu dibeli sama orang Islam, orangnya baik, maka kudanya jadi ikut-ikutan baik. Oh, Masya Allah. Bayangkan orang Islam, orang ahli ibadah, rumahnya penuh berkah. Di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, sering buat ngaji, kumpul orang-orang, buat yasinan, buat tahlilan, buat silaturahim, buat rapat Pak RT, buat apalagi itu, kumpul ibu-ibu arisan. Maka jadi berkah itu rumah. Jadi berkah itu rumah. Tapi coba lihat rumah yang ditutup dulu, ya, ditutup dulu. Ya, ada apa-apa nggak pernah dibuka itu rumah. Akhirnya menjadi jauh dari keberkahan, jauh dari keberkahan. Nah itulah yang disampaikan dalam keterangan hadis ini. Karena Allah menyebutkan dalam surat Hud, ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya laknat Allah, murka Allah akan jatuh, akan sampai pada orang-orang yang berbuat dolim. Masih ingat dolim itu apa Pak? Bu, masih ingat Bu, zalim itu apa? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Istri bagi suami, istri itu adalah pendamping hidup. Istri bagi suami, istri itu adalah partner
Anak orang kita ambil, kita pekerjakan di rumah kita nggak pernah biayain, nggak pernah ngongkosin, nggak pernah gaji, tapi dia nurut. Maka udah nurut begitu jangan dibentak-bentak mulu, Pak. Iya. Istrinya jangan dibentak-bentak mulu, apalagi dibego-begoin. Ya Allah, kesian amat. Istri udah kerjanya 24 jam ya. Siang kerjaannya ya bertumpuk-tumpuk, kalau malam kerjanya numpuk. Ya. Masih diomelin juga. Itu kan kesian orang perempuan gitu. Ya. Maka tempatkan istri itu terhormat dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengingatkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik. Begitu. Begitu pula ibu-ibu punya suami. Suami itu orang lain, tapi mau susah payah kerja nyungsang jepalik, pala buat kaki, kaki buat pala. Ada yang dorong gerobak, ada yang ngegas motor, ada yang nyangkul, ada yang apalagi itu macam-macam. Buat siapa? Buat ngempanin istri, padahal istri orang lain. Maka jangan dibentak-bentak, Bu, punya suami ya, kesianan. Udah kerjaannya capek, di rumah masih dibentak-bentak. Urus kering batu suami, ya Allah. Ya, suami jadi kurus kering. Udah begitu pulang kerja pakai tolak pinggang depan pintu. Buruan copot baju, cuci piring. Masya Allah, suami suruh cuci piring. Lah, lu di rumah ngapain aja seharian? Fotonya main HP dulu. Ada nggak Bu yang begitu, Bu? Ya, lihat yang suaminya kurus kering, yang matanya celong, yang mukanya pucat. Jangan-jangan karena sering dibentak, diomelin sama istrinya. Karuan kalau yang palanya botak sering ditoyor. Tahu ditoyor? Ya, ditoyor mulu palanya sampai botak, Masya Allah. Nah itu namanya dolim ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gelas pantasnya diisi air buat minum. Ini namanya menjalankan amanah, menjalankan hak, tugas dengan baik. Gelas diisinya air kencing, nah dolim itu ya, dolim itu ya. Diisi air kencing, dijejerin sama teh manis, warnanya kuning kemerah-merahan, disuguhin sama temennya. Dolim itu namanya, dolim ya. Apa ada yang begitu? Dulu zaman masih bocah, iya, ada guyon begitu. Ya. Ini tinggal kamu doang yang belum minum, teman-teman udah pada minum semua. Karena kita datang belakangan. Itu teman-teman udah pada ngumpul di situ, dikasih air kayak teh, itu diminum, kita gebres. Allah, itu namanya doh. Iya, kalau saya ngomong begini kan saya pernah ngerasain kencing teman sendiri. Aduh, kurang ajar itu. Dulu masih bocah, masih SD. Masya Allah. Ya, mau ujian kan pada kumpul belajar bersama gitu. Emang ada yang usil. Iya, ada yang usil. Pertama diminum, salah ini, nasinya bukan gula, dikasih garam kali ya. Temennya senyum, kita minum lagi, nggak tahunya ada yang bilang, air kencing, gebres, kita minum air kencing, ya, tapi jadi berkah, jadi bisa ngaji kayak begini, gara-gara minum air kencing orang lain, ya, ada, ya, lagi ceritain orang itu dolim banget tuh yang bikin begitu, dolim banget. Masya Allah. Nah, jadi ketika digerakkan oleh orang baik, maka semuanya menjadi berakibat baik. Tapi kalau digerakkannya pada orang yang tidak baik, maka akan berakibat pada hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah kehidupan. Ini contohnya, kuda
dipegang oleh orang kafir, bandel. Begitu dipegang oleh orang Islam, luar biasa, Masya Allah. Maka kita berharap apa yang sudah sampai kepada kita menjadi milik kita akan berakibat kepada hal-hal yang baik. Akan berakibat pada hal yang baik. Duit udah masuk ke kantong kita, duit diperoleh dari jalan yang halal, maka supaya menjadi baik. Ya. Harta yang halal yang kita peroleh, yang sudah sampai kepada kita, lalu kemudian kita yang menjadi menguasai harta, maka berupaya harta ini menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai kebaikan lewat kita. Nah, itulah harapan kita dalam mengisi kehidupan kita. Baik, maka aksesnya menjadi baik, akibatnya menjadi baik, sampai akhir perjalanan kita ada dalam kebaikan. Akhir perjalanan ada dalam kebaikan, meninggalnya baik, husnul khotimah. Kemudian ketika kita meninggal dunia, kenangan orang-orang sekitar kita baik, karena memang kita hidupnya berupaya jadi orang baik. Terus begitu. Di alam kuburnya kita ada dalam kebaikan, alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Di padang mahsyarnya mendapatkan pertolongan yang baik, syafaat dari Rasulullah. Di akhiratnya akan ada dalam tempat yang paling baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus latihan berbuat baik, sekalipun pada orang yang belum berbuat baik. Karena ukuran orang baik itu adalah berbuat baik kepada orang yang sudah baik kepada dirinya. Yang kedua, berbuat baik sekalipun kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada dirinya. Dan yang ketiga yang paling berat adalah berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik padanya, orang yang memusuhi atau berbuat buruk kepadanya. Berbuat baik kepada orang baik gampang. Berbuat baik kepada orang yang belum pernah baik kepada kita rada susah. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita amat sangat susah. Tapi gerakan terus sehingga ya sampai akhir perjalanan kita menjadi orang-orang yang baik. Nah, maka kebaikan itu disebabkan pemiliknya baik, maka seluruhnya jadi baik. Dzalikal farah, itulah kebahagiaan. Dzalikal farah, maka demikianlah kebaikan itu yakunu suratan yaumal qiyamati, akan menjadi gambaran nanti di hari kiamat. Taji'u wa ta'khudu sahibaha wa taquduhu ilal jannati. Dia datang, dia sampai kepada negeri akhirat, dan dia akan dituntun berkumpul dengan orang-orang baik, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik, sekalipun pada orang yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.